Dari
jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna, kekal sempurna kuasa-Mu, aku akan maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna, kekal sempurna kuasa-Mu. Mari bersama-sama katakan dengan imanmu, maka jiwaku Tuhan, maka Yesus engkau Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Semua bersama. Walau akan dan pakai korban, yang ragu lagi. Saya lihat tepuk tangannya masih kayak dikasih. Ini GBI ini saudara. Amin. Tepuk tangan. Aku
akan dirimu. Bila aku di sana sama, bila usai pelayananku, bila usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, amin Tuhan, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bila aku di sana, Kau janjikan langit baru, Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata. Sempurna abadi bersama orang kudus, bersama orang kudus, sujud menyembah, sujud menyembah selamanya. Kami telah mempersiapkan hati kami telah mempersiapkan telinga kami,
Sehingga ketika firman-Mu menyapa setiap pribadi kami, firman-Mu pasti akan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah di pagi yang indah ini. Kami semuanya telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita akan merenungkan konsep keselamatan dari umat Kristen yang terkenal sekali, yaitu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara, kita baca lebih dulu Efesus pasal kedua ayat 8 sampai dengan 9. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita semuanya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, saya yakin setiap orang beriman, orang beragama, punya ending tujuan. Mereka itu butuh diselamatkan. Terbukti ketika setiap orang ditanya, Pak, Bu, besok Anda kalau mati kepengen masuk mana? Surga atau neraka? Semuanya pilih surga. Semuanya pilih diselamatkan. Nah saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada saudara dan saya, kita nanti kalau diselamatkan masuk ke surga, itu bukan karena kita, bukan karena kebaikan saudara, kemudian saudara mampu dengan kebaikan tadi, kamu diselamatkan. Tetapi lebih daripada itu, Rasul Paulus bilang di dalam ayatnya tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia itu berarti pemberian. Dari kita tidak layak, kita dilayakkan. Dari kita tidak benar, kita dibenarkan. Dari ketidakmampuan kita bisa diselamatkan, kita diselamatkan. Itu kasih karunia. Bapak Ibu, Rasul Paulus dan rasul yang lain itu punya tugas, yaitu menjabarkan sabda Kristus, supaya saudara dan saya menjadi semakin gampang memahami isi Alkitab, memahami sabda Yesus Kristus Tuhan. Artinya berarti rasul itu tidak ada yang terima wahyu yang baru. Mengapa? Saya terangkan lebih dulu. Pasti Anda yang suka baca Alkitab protes dengan pendapat saya ini, sebab Anda bilang, Pak Roni, Yohanes ya opo, kan begitu. Nah Bapak Ibu, Ibrani pasal 1 ayat 1. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ya, supaya kita jelas, ada rasul, ada nabi, ada Tuhan Yesus ya. Judulnya Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Biasakan kalau baca ayat Alkitab, judulnya dibaca ya. Itu prinsip dasar. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi.
Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Zaman dulu Allah berbicara dengan umat manusia lewat nabi-nabi. Zaman sekarang, zamannya kita, sudah tidak ada nabi. Nabi terakhir itu anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia bersabda, rasulnya itu mendengar. Dia lakukan mukjizat, rasulnya itu saksinya. Buat kita, nabi terakhir itu Yesus. Selesai Tuhan Yesus, para rasul, para murid, tiba para gembala saudara dan saya jemaat ini tadi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tugasnya rasul itu menjabarkan sabda Kristus dengan maksud dan tujuan supaya saudara dan saya lebih dimudahkan memahami. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan kebenaran, tidak sampai salah tafsir. Nah saudara, Anda bertanya, gimana dengan Rasul Yohanes? Kan akhirnya akan terima wahyu baru. Saudara, betul Yohanes terima wahyu. Yesus Tuhan punya tujuan mengapa tidak dituntaskan di dunia ini selesai. Kenapa harus yang ada wahyu sabda yang disampaikan di dunia ketika hidup bersama rasulnya, kemudian ketika dia mati dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga, menampakkan diri selama 40 hari untuk membuktikan bahwa dia hidup, kemudian dia naik ke surga. Di surga sana dia berfirman lagi, memberikan wahyu kepada rasul yang dicintai, yaitu Yohanes. Saudara, yang dibunuh, yang mati di atas kayu salib adalah Yesus yang 100% manusia. Bicara tentang Tuhan Yesus, jangan lupa Dia ini adalah 100% manusia dan 100% Allah. Karena itu yang bisa dibunuh, yang dicobai di padang gurun, itu adalah yang 100% manusia. Tetapi kemudian ketika dia dibangkitkan dan naik ke surga, dia adalah 100% Allah. Kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia ini yang memberikan wahyu lagi kepada Rasul Yohanes. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, huruf besar. Juga mereka yang telah menikam dia, ada di situ maksudnya. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah saudara, Tuhan Yesus rupanya menurut saya ini ketika dia sebagai Alfa dan Omega sudah duduk di tahta kemuliaannya di surga, dia bersabda memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes untuk meyakinkan Rasul Yohanes, saudara dan saya juga, bahwa aku itu yang punya bumi dan surga. Aku adalah Allah yang menguasai
alam semesta ini karena aku adalah yang maha kuasa. Di bumi aku bersabda, di surga aku bersabda, supaya sabdaku saudara dan saya bisa ikuti satu demi satu, itu dia genapi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastilah ketika Rasul Paulus memberikan pengajaran pada Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, ada fokusnya, titiknya. Sabda Kristus yang mana yang sedang menjadi perhatian dan dijabarkan oleh Rasul Paulus. Kita lihat sabda itu keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Sabda ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus di handphone saudara, ketikanya warnanya merah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang dijabarkan oleh Rasul Paulus, sehingga melahirkan pengajaran karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Orang Kristen diberi pemahaman, tidak ada yang bisa selamat karena kekuatan sendiri. Nah saudara, Yesus yang adalah Tuhan ternyata adalah Tuhan yang luar biasa, punya kepedulian kepada saudara dan saya, mengerti keberadaan saudara dan saya. Dan dia adalah Tuhan yang maha kasih dibandingkan dengan Tuhan-Tuhannya orang yang ada di luar sana. Mengapa? Dia tahu keberadaan, kelemahan saudara dan saya. Tidak mungkin kita itu bisa selamat karena kekuatan sendiri. Oleh karena itu, dia adalah Tuhan yang langsung mengambil inisiatif. Ketika manusia jatuh di dalam dosa lewat Adam dan Hawa, dia langsung mengambil inisiatif menunjukkan bahwa aku adalah Tuhan yang peduli kepada manusia, Tuhan yang mengasihi kepada umat ciptaannya yang lemah ini. Dia langsung mencari Adam dan dia bersabda, Adam, di mana kamu? Setelah Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang oleh Tuhan dilarang, Adam yang telanjang bersama Hawa bersembunyi. Mereka berkata, Tuhan, ketika kami mendengar suara langkah kakimu ada di tengah-tengah taman, kami bersembunyi karena kami takut. Saudara lihat, di sana para umat manusia sedang mencari Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha tidak terbatas untuk mengenali. Di sini Tuhan yang maha kuasa itu justru datang mencari saudara dan saya. Bedanya luar biasa. Bagaimana mungkin umat ciptaan yang berasal dari debu tanah bisa mengenal secara jelas, bisa memahami secara mendetail Tuhan yang tidak terbatas? Pasti tidak mungkin jika Tuhan yang tidak terbatas itu tidak mau memperkenalkan jati dirinya dia. Oleh karena itu, konsistensi ini dipertahankan oleh Tuhan Yesus Kristus mulai di perjanjian lama lewat Adam dan Hawa, sekaligus ketika dia menjelma sebagai manusia dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13. Judul bacaannya adalah Matius pemungut cukai
mengikut Yesus. Matius pemungut cukai itu akhirnya jadi salah satu rasul. Asalnya orang berdosa pemungut cukai, karena belas kasihan Tuhan Yesus, dia datang, fokusnya cuma satu, titiknya cuma satu, yaitu supaya orang yang percaya kepadaku tidak binasa. Titiknya di Yohanes 3:16, cuma satu. Dia tidak pernah datang untuk membuat umat manusia kaya, tidak pernah. Tetapi aku datang menebus dosa manusia yang percaya di dalam namaku, beriman kepadaku, kamu selamat. Titiknya cuma satu. Nah saudara, ayatnya berbunyi demikian, pasal 9 ayatnya ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Mengapa? Tuhan ngomong, alam jagat ini aku yang punya. Saya tidak butuh duit kamu, tetapi aku butuh setiap orang punya benih belas kasihan, punya hati yang welas asih. Kepada siapa? Kepada orang yang jalannya menyimpang dari firman Tuhan, karena mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Kamu nasihati supaya mereka kembali kepada jalan yang benar dan mereka diselamatkan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, fokus titiknya Tuhan Yesus datang cuma satu. Hati-hati dengan khotbah zaman sekarang yang terlalu banyak bumbu, banyak topping, banyak bumbu. Tuhan tidak pernah janjikan, kamu percaya kepadaku, ngikut aku, engkau akan dibebaskan dari malapetaka, engkau akan dibebaskan dari sakit penyakit, engkau akan diberkati anak cucumu. Enggak pernah. Baca baik-baik konteksnya ketika dia bersabda seperti itu, konteksnya seperti apa. Tetapi yang pasti Yesus Kristus Tuhan datang itu untuk menebus saudara dan saya di atas kayu salib. Yang percaya di dalam namaku, kamu akan selamat. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita nggak bisa selamat? Karena ketika Yesus Tuhan bersabda, dia pasti tidak akan menjilat ludahnya sendiri. Untuk buktikan aku adalah Tuhan yang adil, maka setiap sabdaku harus dijalankan. Tidak ada tawar-menawar. Daud salah, Daud harus bayar. Adam salah, Adam harus dihukum. Saudara, kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayatnya yang ke-16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Garis bawahi, pastilah engkau mati. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang memunculkan sebuah pengajaran. Upah dosa adalah maut. Tetapi seringkali mohon maaf diberitakan tidak proporsional, ya. Seringkali pembicara itu salah ngomong soal ini. Mengapa? Karena ternyata saya selidiki dalam Alkitab ada dosa yang tidak menghasilkan maut. Nah saudara, manusia
mendapat upah dosa, yaitu maut, yaitu mati, itu karena dosa yang satu ini, bukan yang lain. Bukan yang lain. Dosa yang satu ini, salah satunya apa? Dengan tidak mentaati perintah Tuhan. Tanpa sadar, Adam dan Hawa ini tadi menghujat Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ini seperti bapak yang mengasihi anaknya. Tego lorone, ora tego patine. Salah tetap harus tak hukum. Tetapi bagaimana menyelamatkan orang bersalah yang sudah bertobat, itu menjadi rancangan Tuhan. Oleh karena itu, Dia utus anaknya menjadi tebusan atas dosa umat manusia, dan yang percaya kepada Dia itu diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lihat apa betul yang tadi saya katakan, bahwa ternyata ada dosa yang tidak harus mendatangkan maut. Oleh karena itu hati-hati di dalam hal memberikan pengajaran. Jangan dikit-dikit ngomong upah dosa maut, upah dosa maut. Bojo sampean mati kabeh nanti. Paham Bapak Ibu, berapa kali suami bohongi istri, berapa kali juga istri gak jujur sama suami, ya, dikei duit belanja piro entek, gitu, yang begitu, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, silang saling seperti ini banyak. Suami juga berapa kali istri dibohongi, bolak-balik. Masih lebih baik saya ngaku bolak-balik daripada aku gak pernah, sak tenane. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan 17. Judul bacaannya pengetahuan akan hidup yang kekal. Kalau kabeh maut gini kan renek sing urip gitu, renek sing selamat. Ternyata enggak, Bapak Ibu. Tuhan tuh bijak sekali. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, garis bawahi, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Orang yang seperti ini butuh didoane. Gampang bujuk tapi sopo ngerti suatu hari so jujur, begitu saudara. Iki jek iso selamat iki. Doakan kelakuannya dia jahat ini tadi supaya apa? Tidak kebablasan. Karena orang yang menganggap dosa itu biasa dengan bilang, oh itu kan manusiawi, lama-lama ndak peka loh dengan dosa itu. Ngelakuin dosa itu koyok-koyok gak duwe salah. Ini yang harus didoakan. Iki jek iso selamat. Wong mek bujuki bojone lho. Wong sitoke juga ngekeki rincian blonjo ya rada diunggah-unggahne titik. Ndak apa-apa lah. Ya. Diomongi ae. Sing lanang padha, oleh rezeki yo gak ngaku, oleh duit komisi maklaran yo gak ngaku. Aku gak duwe duit lho mah, kowe padahal ngomong mbek kancane iki duit lanang dah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini, dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Yaitu dosa yang menghujat Roh Kudus. Mas, tidak perlu orang-orang ini doakan, tidak perlu. Yang menghujat Yesus, dia tidak mati di atas kayu salib, tidak usah didongak nih, tidak percaya. Yang bilang di atas kayu salib ada jin kafir, gak usah didoani, biar nih. Tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut kita wajib mendoakan. Karena apa? Orang ini masih punya potensi Tuhan mengampuni dosanya dan menyelamatkan. Semua kejahatan adalah dosa,
tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akibat Adam itu salah, di mana Tuhan bersabda, pastilah engkau mati. Inilah yang menjadi masalah buat keturunan Adam yang selanjutnya. Dan Tuhan yang Maha Kasih sudah merancangkan karya keselamatan untuk keturunan Adam yang berikutnya lewat Yesus Kristus, Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, saudara, kita lihat sekarang Roma pasal yang ke-5. Saya bacakan agak panjang, mulai ayat loncat-loncat nanti ayat 12 sampai 14 dulu. Judulnya adalah Adam dan Kristus. Disandingkan Adam dengan Kristus. Yang satunya karena tidak taat, yang satunya super taat. Nah, itu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Saudara, dosa itu ternyata masuk lewat ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam. Gara-gara Adam, dosa ini menjalar kepada semua manusia. Oleh karena itu nggak salah ketika Tuhan Yesus sering menasihati saudara dan saya, hati-hati dengan ragi orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki. Karena apa? Dosa itu bisa seperti ragi yang mempengaruhi. Oleh karena itu saya senang dengan gereja di tempat ini. Karena itu Bapak Ibu tidak usah pindah ke gereja ini. Gembala sampean itu sudah saya tes lulus. Kenapa? Biasanya kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, murni kebenaran firman Tuhan, biasanya ada banyak gembala itu yang keberatan. Pak Roni, ojo khotbah iki doktrin gerejaku. Pasti gereja ini akan saya tinggalkan. Sebab apa? Mereka adalah umat Kristen yang suka nyembah kepada sinodenya, bukan kepada Yesus dan kebenaran firman. Gembala sampai tak antemi dengan kebenaran, mek guyu tok malah ngejak seduluran. Luar biasa. Luar biasa. Kasih tepuk tangan, Anda punya gembala. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau pengajaran yang mungkin Anda terima dari saya itu baru, lapangkan hatimu. Cocok nih dengan Alkitab. Wong saya seringkali bilang, catatannya sudah disiap nih belum? Alkitab wis digawa durung? Nanti kalau sampai di rumah cocok nih maneh keterangan saya ini bener gak sesuai Alkitab? Kalau keterangan saya benar, jangan terus kemudian Anda ngomong, loh tapi lek di gerejaku gak ngene lah, ya sing bener sing mana, kan begitu. Anda harus dewasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini mengakibatkan dosa dari Adam terus berpengaruh seperti ragi, mengakibatkan semua orang yang sebetulnya diciptakan oleh Tuhan pada mulanya itu baik-baik, itu teracuni karena dosa Adam dan Hawa. Maka muncul pengajaran di orang Kristen bahwa kita mengenal akan dosa keturunan.
dosa asal, atau bahasa kerennya original sin, yang dibawa Adam. Karena kita ada garis dengan Adam, kita ikut berdosa. Nah, disinilah Yesus Kristus Tuhan tampil di atas kayu salib, itu memutuskan kutuk. Galatia 3 ayat 13. Saudara, dirancangkan oleh Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengerti kelemahan keberadaan saudara dan saya. Dia merancangkan ini tadi, karya keselamatan, Galatia 3 ayat 13. Nah, segini banyak ayatnya, kalau saudara nggak bawa catatan mesti lupa. Nggak usah ditakoi ayatnya, ditakoi emang Pak Roni khotbah apa? Tolah-toleh saja. Ya, ini saja. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa kok disebut kutuk hukum Taurat? Karena lewat hukum Taurat manusia itu baru ngerti nek dosa, gitu saudara. Asalnya ndak ono undang-undangnya, nggak ono hukumnya. Jadi kalau Anda itu naik sepeda motor ke utara dan ke selatan itu bebas. Tetapi setelah jalannya rame, salah satunya dipasangi gambar moto bagong itu tadi, sehingga Anda sih nabrak moto bagong ngerti kalau Anda salah. Itu hukum Taurat. Setelah hukum Taurat diberlakukan, Taurat ada kan Musa, Adam durung ono, gitu loh saudara, ngerti ya tadi bacaannya. Begitu ini ada hukum Taurat, Musa itu hukum Tauratnya mulai dilakukan, orang jadi sadar, oh nek ngono Adam iki dosa, nek ngono saya itu katut punya dosa asal, dosa keturunan mergo ketidaktaatan satu orang. Nah, dipatahkan oleh Tuhan Yesus dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Taurat bilang orang yang berdosa itu harus datang dengan persembahan penebus dosa, bawa hewan ternak, jaluk ampun lewat imam. Berulang-ulang setiap tahun seperti itu, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Wes gak usah angsuran bulanan ya, tak jreng beres. Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Nah, ini oleh Tuhan Yesus dibayar lunas sekaligus. Kenapa? Karena saudara dan saya di mata Kristus berarti. Nah, orang yang berarti harus hati-hati, saudara Bapak Ibu, ya, harus hati-hati. Nanti Anda akan membalas sesuatu. Loncat sekarang. Roma pasal 5 tadi kita lanjutkan. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, Roma 5:17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Luar biasa Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau dilakukan oleh orang yang tadi dikatakan oleh Tuhan, kamu berarti. Nanti habis ini Pak Gembala ini masih ngelayani dia di jasa. Salah satu ayat favorit itu adalah berharga kematian orang benar di mata Tuhan. Ya, Anda dan saya itu berarti. Yesus diurapi
Oleh siapa? Oleh perempuan dengan minyak yang sangat mahal. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Sakjane orang miskin itu selalu ada di sekelilingmu. Ndak usah gaya nulungi orang sing ado-ado, nyewa bis dikei sepanduk, membantu korban bencana alam, ora usah. Ado-ado di sebelahnya sudah ada. Begitu loh Bapak Ibu. Ya, ndak usah. Wah, mau kayak bis par budang kayak beras gula kopi ke gunung yang meletus saja, sing Buddha ngajokne proposal kepada gembala, Pak, kok gak enak dikei kaos ben seragam ta, Pak? Cik golek cuan-cuanan maneh. Tidak usah, saudara. Orang miskin selalu ada di sekitar kamu dan kamu bisa menolong mereka jika kamu mau. Tiap hari loh. Kayak ono jangan belimbrang turane lumayan misalnya. Lumayan, saudara. Belum tentu lauk pauk Anda itu habis. Entek resik belum tentu. Nah, kalau pasti tidak habis, sebelum Anda nikmati juga, Bu ciduk nih sak ciduk rong ciduk kan lumayan. Bu, monggo. Siapa yang akan merawat janda di sekeliling saudara kalau bukan Anda sebagai anak Allah? Dan apa yang dia katakan? Maka dia berkata kepada orang-orang itu, ya, kamu adalah domba di sebelah kanan Bapakku yang sudah diselamatkan, sudah diberkati sejak dunia dijadikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang muncul pertanyaan. Di sana, di luar Kristen, ada pemandangan yang berbeda. Ada yang mereka yakin dan mereka bilang, paroni yang penting urip iki kan gak jahati wong kan wis cukup. Dan mereka punya keyakinan perbuatan baik mereka cukup membuat mereka bisa selamat tanpa juru selamat Yesus Kristus Tuhan. Saudara, saya menasihatkan, dengan pandangan orang ini ojo melok-melok. Pandangannya dhek opo sakarmu. Mengapa? Karena titik Tuhan Yesus dia bilang, jangan menghakimi. Penghakiman pembalasan adalah hakku. Itu bicara tentang selamat surga neraka, bukan dunia ini tadi, sudah bukan. Kita kalau negur orang di dunia itu diizinkan. Buktinya apa? Kantor pengadilan sak pirang-pirang gitu loh. Hakim telecehan boleh, saudara, di dunia ini. Tetapi soal surga dan neraka, Yesus Kristus Tuhan ngomong ojo melok-melok. Mengapa? Karena bagi kita sebagai orang Kristen, Yesus adalah Tuhan satu-satunya, pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada nama kecuali dia orang bisa diselamatkan. Yesus adalah satu-satunya hakim yang agung, yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Tidak ada yang lain. Tetapi Tuhan Yesus punya hak istimewa, begitu. Punya hak istimewa. Kalau dia mau menyelamatkan orang di luar Kristen sana, dia, bukan yang lain, dia, Yesus. Kita tidak bisa protes.
Saudara tidak bisa bilang, lah yo, wong dhek gak pernah ngikut Tuhan Yesus podo aku, dia kok diselamatkan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada saudara, ibu, saya kan tidak ingkar janji. Ibu kerja mulai pagi sampai jam 5 sore, tak kai sak dinar. Iki mulai jam 4 sampai jam 5 tak kai sak dinar, kan urusanku iki duwe-duweku. Arep tak kene dhek tak cemplungne kali urusanmu opo? Begitu. Bapak Ibu, dia bilang ojo melok-melok. Termasuk mereka yang punya pandangan. Keselamatan nanti kan ditimbang Pak Roni. Nek abot sing apik dia mlebu surga, nek abot sing elek dia mlebu neraka. Lah saya tanya, nek timbangane anget ya. Pas di tengah, mlebu ndi? Lek paru eding lah. Ya. Yesus Tuhan tetap bilang apa? Ojo melok-melok. Pembalasan penghakiman adalah hakku. Urusan di sana nanti ada yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang penting kita beriman kepada Dia, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita melakukan firman-Nya, kita semuanya bersama keluarga sudah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Kenapa Bapak Ibu tentang keselamatan itu beda Tuhan Yesus dengan orang dunia. Jadi kalau orang dunia kepingin selamat, satu tahun sekali dia pasti korban untuk sapi, korban untuk kambing. Ya, itu gak iso nyelametno, Bu. Sing iso nyelametno itu Tuhan Yesus. Saudara tidak usah korban aja tadi yang disampaikan firman Tuhan. Kalau di sekeliling kita itu ada janda, orang-orang yang butuh kita bantu, ya kita bantu. Jangan tutup mata, Bapak Ibu. Ya, jangan tutup mata, kita bantu dia. Berkat itu, waduh luar biasa. Ya, semangat yang diberkati Tuhan. Pengajarannya sudah jelas. Kita tinggal merefleksikan di dalam kekristenan kita sehari-hari. Siji, wong Kristen lek nyerep karo Tuhan Yesus, dia pasti punya kasih. Ya, wong Kristen itu kasih, gak gampang amuan. Seringkali tau saya sampaikan, ndak gampang marah, ndak gampang tersinggung. Itu wong Kristen, saudara. Pengajarannya beda dengan orang dunia. Kalau hutang gigi, nyaur gigi. Hutang pati, nyaur pati. Itu orang yang tidak punya keselamatan. Jadi bengis, saudara, tahu bengis? Tahu bengis itu? Tahu? Kejem. Yo, kejem. On ngetok rompal untukku gak tak rompal. Itu orang dunia. Tapi lek murid Tuhan Yesus gak gitu. Murid Tuhan Yesus itu kasih, sabar, murah hati. Ya, nanti jemaat Tuhan pulang dari perjamuan kudus, ada perubahan enggak? Ini pengajarannya detail loh, diterangno satu-satu loh ayatnya. Masuk mlebu ke kuping kanan, metu kuping kiwa. Ojo yo. Simpenan yang imanmu. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang lain itu tidak ada keselamatan, saudara. Hanya mudah-mudahan. Ya, jelas ya. Jadi tadi firman Tuhan ini jelas. Jadi selain Tuhan Yesus itu hukumnya hanya mudah-mudahan.
Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu insya Allah. Jadi mudah-mudahan. Tapi kalau dalam Tuhan nggak boleh saudara kita mudah-mudahan, karena keselamatan itu kepastian hidup. Jadi kepastian hidup itu, keselamatan ini penting Bapak Ibu. Saya sebentar lagi akan melayani orang yang dipanggil Tuhan. Ada 2 saudara yang saya layani hari ini bukan jemaat Efrata. Cuman saya dimintai tolong untuk melayani jenenge pendeta ya kudu duwe welas kasih lho ya. Ya. Oleh pendeta sombong, kowe kudu dudu jemaatku, oleh saudara. Jadi kalau saudara dimintai tolong, orang sakit, orang susah, suruh melayani, ya dilayani. Terus yang satunya Ibu Lipu ya Bapak Ibu. Ibu Lipu itu dipanggil Tuhan. Tadi kemarin malam ya. Tadi malam ya, jam 10 ya. Sekitar jam 10-an dipanggil Tuhan. Memang sudah capek saudara, tubuhnya ini penuh jarum. Wis jarum di mana-mana tubuhnya ini. Kasihan saudara melihat ya. Nah, sekarang sudah bersama Bapa yang di surga. Nah itu loh saudara. Terus apa sing digawa wae dhewe? Lek wis menghadap kepada yang menghadap sang kaling iki lho. Sing dibawa kita ini loh apa? Yang kita bawa ini perbuatan baik. Itu saudara ya. Puji Tuhan, kami undang hamba-hamba Tuhan. Ayo